Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Moderator. Jadi tadi sudah banyak dibahas, terutama soal hukum agraria, hukum tenaga kerja, kemudian ketatanegaraan, baik oleh Dr. Nafisa dan Dr. Solehudin. Jadi ada beberapa hal yang ingin diklarifikasi. Pertama, soal tujuan Omnibus Law ini disusun. Jadi kalau tadi disebutkan ada niat baik pemerintah, kita perlu melihat tidak hanya yang ada di permukaan, tetapi juga perlu melihat apa di balik panggung ketika Omnibus Law ini disusun. Misalnya begini, tadi disebut-sebut mengapa tergesa-gesa, mengapa proses penyusunannya tertutup. Berarti ada agenda besar yang disembunyikan. Jadi kalau kita lihat, kita bongkar dokumen, misalnya kita temukan, media itu menemukan keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 378 tahun 2019 tentang satuan tugas bersama pemerintah dan Kadin untuk konsultasi publik Omnibus Law. Jadi sejak awal memang yang dilibatkan dalam proses penyusunan Omnibus Law ini hanya satu unsur, pemangku kepentingan, para pengusaha. Bahkan secara khusus Satgas Kadin ya. Jadi bisa dibayangkan Omnibus Law yang mengatur masalah begitu kompleks yang di dalamnya juga bukan hanya kepentingan pengusaha, kepentingan ekonomi kan bukan hanya kepentingan pengusaha, tetapi di dalamnya ada buruh, ada petani, ada masyarakat yang terdampak lingkungan, ada media massa dan banyak masyarakat. Apalagi Omnibus Law ini ada sekitar 1244 pasal yang terdampak. Ada 79 undang-undang yang disederhanakan dan mencakup 11 klaster. Nah, kalau saya coba ingin melihatnya tidak dari kacamata hukum semata, tetapi saya ingin membedahnya dari perspektif critical legal studies yang melihat hukum itu tidak lahir dari ruang hampa, tetapi di dalamnya syarat dengan tarik-menarik berbagai kepentingan. Nah, kalau kita lihat Omnibus Law ini, kenapa kemudian mengundang protes, memang dalam sejarahnya produk peraturan perundang-undangan, misalnya hukum perburuhan, yang demo tidak pernah dalam sejarahnya kalangan pengusaha yang turun ke jalan, misalnya. Undang-undang pengadaan atas tanah, yang turun, ya petani, korban-korban penggusuran, tidak pernah dari kalangan tuan tanah, misalnya. Artinya apa? Hukum dibuat memang tidak bebas kepentingan. Dan kalau kita periksa, kita bedah, misalnya anatomi parlemen misalnya, hasil penelitian ICW dan Jatam, hampir 50% orang-orang yang duduk di parlemen berafiliasi atau berafiliasi pada pengusaha atau ya pengusaha yang menjadi parlemen. Kemudian kalau kita lihat misalnya susunan kabinet, betapa dominan para pengusaha mewarnai kabinet Jokowi jilid kedua misalnya. Nah, artinya Omnibus Law ini lahir tidak secara kebetulan. Ya
tentu syarat dengan kepentingan. Ada yang mengatakan kalau ilmuwan, kalau dosen masuk ke dunia politik disebut politisi. Tetapi kalau pengusaha atau pedagang masuk ke dunia politik masih disebut sebagai pengusaha. Jadi rasionya masih kuat soal laba dan untung rugi. Dan itu cukup berbahaya ketika mereka mempunyai kekuasaan, punya otoritas untuk merumuskan sebuah peraturan perundang-undangan. Karena hukum merupakan pantulan dari bangunan bawah. Dalam hal ini adalah ekonomi. Dan itu beberapa mazhab hukum maupun teori-teori hukum menunjukkan, misalnya beberapa riset seperti Naomi Klein, Prof. Sacipto Raharjo, Prof. Andio juga menjelaskan bahwa hukum itu pantulan dari kepentingan yang berkuasa. Nah, kalau kita lihat misalnya proses penyusunan. Tadi disebut, mohon maaf kalau saya agak berbeda pendapat, soal niat baik. Ya, kalau kita lihat misalnya pasal-pasalnya, pasal 2, di situ memang yang diatur sangat baik. Misalnya di situ ada asas pemerataan, ada asas kepastian hukum, asas kemudahan berusaha, kebersamaan. Nah, kemudian di pasal 4 peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan sebagainya. Tetapi kalau kita baca lebih cermat lagi, lebih dalam, ini memang cukup melelahkan. Ada 1028 halaman, cukup melelahkan. Dan Presiden Jokowi ketika menyerahkan kepada Ketua DPR, Puan Maharani, minta, ini mohon diselesaikan dalam 100 hari kerja. Jadi seperti dongeng Bandung Bondowoso yang bisa menyelesaikan pekerjaan besar dalam waktu yang singkat. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya, isinya tadi sudah sangat terang benderang dijelaskan oleh Dr. Nafisa dan Dr. Solehudin. Misalnya ada bank tanah misalnya. Tadi juga disebut soal hak pengelolaan lahan yang memberi waktu 90 tahun. Dan itu menurut Dr. Nafisa menghidupkan domain verklaring. Saya tambahkan, selain domain verklaring plus hukum partikulir pada zaman Belanda. Zaman Belanda HRK itu hanya 75 tahun. Tetapi Omnibus Law itu melampaui dari hasrat kolonial yang hanya mengatur HRK itu 75 tahun, dan itu sudah dibatalkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi apa yang sudah dibatalkan oleh MK dihidupkan lagi dalam Omnibus Law. Termasuk dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, misalnya buruh terancam kehilangan hak cuti haid untuk yang pertama kali. Kemudian pesangon lebih kecil. Kemudian upah minimum terancam hilang dan hanya bersandar atau standarnya hanya UME sebagai satu satuan acuan kebesaran atau besaran nilai gaji. Kemudian upah tidak disandarkan pada inflasi, tapi hanya pertumbuhan ekonomi daerah. Dan juga soal hukum lingkungan, misalnya terancam hilang asas strict liability, asas pertanggungjawaban mutlak. Kalau dalam KUH Perdata, pertanggungjawaban didasarkan pada kesalahan, tetapi dalam hukum lingkungan, pertanggungjawaban didasarkan pada resiko. Karena tidak mungkin menunggu masyarakat kena kanker, gatal-gatal, lalu mengajukan gugatan
lingkungan untuk membuktikan kesalahan, misalnya pencemaran yang dilakukan pengusaha yang produksi bahan berbahaya beracun. Jadi didasarkan resiko, sehingga sebelum perusahaan itu beroperasi, diwajibkan untuk membuat AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam Omnibus Law ditiadakan. Kemudian hilangnya asas pertanggungjawaban mutlak ini juga mempersulit ketika terjadi kebakaran hutan. Siapa yang harus bertanggung jawab ketika terjadi kebakaran hutan? Kalau Undang-Undang Lingkungan, misalnya di pasal 88 yang dihapus yang rencananya dihapus dalam Omnibus Law, kalau titik api berada di dalam wilayah izin perusahaan, maka menjadi tanggung jawab mutlak perusahaan. Dan aturan ini cukup efektif, bahkan bisa perusahaan yang nakal, yang menyebabkan kebakaran lahan hutan gambut di Sumatera dan Kalimantan, negara berhasil mengembalikan kerugian negara hingga 18 triliun dengan asas pertanggungjawaban mutlak. Nah, yang kita khawatirkan tampak dalam undang-undang Cilaka, sekarang menjadi undang-undang Ciptaker. Jadi industri yang teknologinya kotor dan tidak ramah lingkungan masuk ke tanah air. Sebaliknya, China sekarang sudah merubah orientasinya dan membangun industri yang memiliki teknologi ramah lingkungan. Kita khawatir Omnibus Law ini membuka pintu bagi masuknya industri-industri dan negara-negara yang memiliki teknologi yang tidak ramah lingkungan, karena negaranya sendiri sudah dilarang beroperasi. Nah, kalau kita lihat tadi disebutkan niat baik. Misalnya dalam Stephen Bau teori Han Kelsen soal tata hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi norma yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atas. Dan itu kemudian menjadi dasar Omnibus Law menyederhanakan, mengharmonikan aturan yang di bawah bertentangan dengan yang di atas atau yang sederajat. Teori ini saya kira tidak cukup untuk melihat bahwa ada upaya hanya sebatas mengharmonikan peraturan perundang-undangan atau konflik norma. Mengapa? Jika Omnibus Law hendak bermaksud menyelesaikan konflik norma atau tumpang tindih peraturan, maka landasan berpikir hukumnya adalah konstitusi, bukan investasi. Jadi, konstitusi merupakan metanorma yang meletakkan kewajiban positif pada siapapun, termasuk negara di dalamnya. Konstitusi juga sebagai norma tertinggi dalam tata hierarki peraturan perundang-undangan untuk memelihara koherensian produk hukum sehingga seluruh produk hukum yang dibuat di bawahnya bisa terkoreksi. Nah, jadi seharusnya konstitusi itu diletakkan sebagai metanorma yang mengoreksi berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya. Tetapi bukan hanya mengoreksi apakah ada persoalan dalam tata hierarki peraturan perundang-undangan. Ada yang lebih penting adalah mempertanyakan, mengoreksi apakah nilai dan tujuan yang terkandung dalam norma atau dalam konstitusi itu sudah koheren dengan Omnibus Law, atau Omnibus Law ini sudah koheren dengan nilai dan tujuan yang terkandung dalam konstitusi.
Misalnya kalau tadi, kalau HPL itu 90 tahun, apakah koheren dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45? Kalau soal tenaga kerja, soal upah, soal pesangon, apakah koheren dengan pasal 27 dan 28? Kalau soal lingkungan, apakah koheren dengan pasal 28F dengan tujuan dan nilai yang terkandung dalam konstitusi? Saya tidak melihat ke situ. Tetapi yang menjadi kiblat adalah investasi. Nah, ini saya membayangkan ini lebih buruk dibanding pada zaman Orde Baru, atau memutar, atau lebih buruk dibanding pada zaman kolonial. Ini neokolonialisme. Mengapa? Karena hukum menjadi alat yang sempurna untuk membuka peluang penggusuran. Kemudian eksploitasi terhadap buruh dan perusakan lingkungan. Nah, bayangan kita akan membayangkan, dan seringkali apa yang disampaikan dalam pidato pejabat, misalnya Omnibus Law disebut sebagai obat segala obat misalnya. Investasi akan datang menciptakan lapangan kerja, padahal kalau kita lihat, kita bukan pemilik kedaulatan atas industri itu. Kita hanya menyediakan tempat, menyelenggarakan, memberikan kemudahan regulasi, memberikan insentif perpajakan, menyelenggarakan industri, tetapi pemilik yang sebenarnya adalah para pemodal. Kalau Thomas Hobbes mengandaikan Leviathan, ular raksasa yang besar, yang menakutkan itu adalah negara, pada fase late capitalism, pada kapitalisme lanjut, apa yang disebut Leviathan sudah bukan negara, tetapi korporasi. Sebenarnya, kalau kita membaca pasal-pasal ini, bukan berarti pemerintah tidak sadar kalau ini misalnya merugikan buruh, kalau pasal-pasal ini membahayakan lingkungan, kalau pasal ini justru semakin memiskinkan petani misalnya. Tetapi pemerintah di sini hanya sebagai elit komprador, hanya sebagai penjaga modal. Karena kapitalisme di Indonesia adalah kapitalisme periferi, kapitalisme pinggiran. Jadi Omnibus Law ini upaya elit komprador untuk memberikan karpet merah kepada para korporasi. Mungkin itu dulu, kita lebih banyak diskusi saja dulu ya. Halo? Ya. Kita ya, lebih diskusi. Terima kasih. Pak Agung dari Madiun ya. Ya Pak. Saya pernah semalam hanya untuk makan pecel saja di Madiun. Dan kaget di sana ada Danrem ya, Korem, walaupun kota kecil ya, karena mungkin soal kesejarahan ya. Betul Pak. Luar biasa pecel di situ. Nah, Pak Agung, soal kapitalisme ya. Jadi menurut Bapak Adam Smith, Bapak kapitalisme, menurut Adam Smith ya, Bapak kapitalisme, jangan kamu berterima kasih kepada si pembuat roti. Nah, Eropa makanannya roti. Kalau kita jangan berterima kasih kamu kepada pembuat pecel, kira-kira begitu. Mereka membuat roti, membuat pecel karena ada selisih laba. Jadi mereka tidak akan membuat roti
tidak akan membuat pecel kalau tidak ada selisih laba. Jadi berterima kasihlah kepada kepentingan mereka untuk mendapatkan laba, kata Adam Smith. Lalu murid-murid Adam Smith bertanya, kalau begitu kehidupan bermasyarakat tidak akan berlangsung, karena semua berorientasi pada laba. Tiap orang serakah, tidak ikhlas melakukan sesuatu karena semata-mata untuk mendapatkan laba. Tapi kata Adam Smith, jangan khawatir muridku, karena ada invisible hand, tangan-tangan yang tidak kelihatan yang akan menertibkan, sehingga para produsen tidak akan menjual barang dengan harga yang mahal karena ia serakah, karena ada produsen lain atau penjual lain yang akan mengendalikan keserakahannya, menjual dengan barang yang lebih murah dengan kualitas yang sama, sehingga produsen yang serakah akan mengendalikan keserakahannya. Tapi apa yang disebut invisible hand, yang kemudian kalau waktu SMA kita diajarkan sebagai persaingan pasar bebas, benar-benar tidak kelihatan. Karena apa? Karena kemudian terjadi kartel, trust. Lalu supaya mereka semakin kompetitif, caranya adalah menekan upah buruh, minta insentif perpajakan, lalu kelonggaran dalam hukum lingkungan, dan sebagainya. Nah, pertanyaan yang menurut saya luar biasa dari Pak Agung. Jadi, kalau kita lihat, misalnya, dalam Omnibus Law, yang kemudian akhirnya ditarik karena diprotes oleh buruh soal klaster ketenagakerjaan, seolah masalah investasi adalah seolah masalah regulasi perburuhan. Padahal hasil riset, hasil temuan World Economic Forum, masalah regulasi buruh itu nomor 13 yang menjadi penghambat investasi. Penghambat investasi yang utama itu adalah korupsi. Yang kedua, birokrasi yang tidak efisien. Artinya apa? Ini sebenarnya penelitian yang banyak diungkap ya ke publik. Bahkan Kunio Yoshihara misalnya menyebut kapitalisme di Indonesia adalah kapitalisme ersat. Jadi pengusaha di Indonesia ini tumbuh dan gemuk itu karena mendapat proteksi dari penguasa. Jadi kolosi. Itu penelitian Kunio Yoshihara ketika masa Orde Baru. Kalau sekarang sudah tidak kolosi. Mungkin penelitiannya Kunio Yoshihara perlu direvisi. Mengapa? Korporasi gemuk karena mereka sudah masuk dalam politik. Kalau zaman Orde Baru, pengusaha berkolusi dengan orang-orang atau dengan eksekutif maupun ya kalau dulu dirijennya masih tunggal ya, zaman Orde Baru dengan penguasa. Kalau sekarang dirijennya tidak tunggal, bahkan korporasi misalnya hasil penelitian ICW dan Jatam 50% orang-orang yang duduk di parlemen adalah pengusaha dan juga orang yang berafiliasi dengan pengusaha. Menteri-menteri juga dominan dikuasai oleh para pengusaha. Jadi kalau pasal-pasal dalam Omnibus Law seperti itu bukan suatu yang kebetulan, tidak lahir dari ketidaksadaran, yaitu dilakukan dengan sadar-sesadarnya, sejujur-jujurnya. Saya pikir jujur, yang merumuskan Omnibus Law ini jujur, sesuai dengan hasrat dan kepentingan si pembuatnya. Jadi kalau itu, jadi hambatan investasi itu bukan regulasi perburuhan, itu bisa kita baca hasil dari World Economic Forum ya. Hambatan utama adalah korupsi. Mengapa investasi asing takut?
masuk misalnya karena korupsi ini selain mendistorsi sistem ekonomi juga membebani investor dengan biaya-biaya siluman yang tidak sedikit jumlahnya, mulai dari perizinan dan berbagai urusan. Jadi ya itu dulu sambil kita diskusikan. Mohon maaf Pak Agung kalau saya tidak, tapi silakan dikritik jika tidak. Enggak, artinya Bapak setuju bahwa Omnibus Law ini memang pesanan asing, investor maupun pesanan seperti tadi kelompok-kelompok pengusaha, presiden pun juga seorang pengusaha gitu loh. Iya. Jadi ini otomatis watak pengusaha itu ya, kalau teorinya tadi mengatakan dia apa, benar-benar memangsa pekerjanya gitu loh Pak, kalau dalam hal bisnisnya. Jadi Bapak setuju bahwa ini benar-benar bentuk penjajahan baru, investasi melalui regulasi. Terima kasih. Iya, saya kira ya yang menyusun Omnibus Law ini jujur. Jadi kalau sebelumnya kapitalisme tidak hadir dalam wajah aslinya, misalnya dalam program corporate social responsibility. Sebelum, ini sebagai contoh di Jawa Timur, sebelum Blok Cepu dibangun, itu kan CSR sudah ditabur 4 tahun sebelum mesin atau alat beratnya diturunkan untuk mengeksploitasi di Blok Cepu. Jadi sudah disebar untuk Tuban, Bojonegoro, dan Blora ya. Sehingga ketika alat berat diturunkan, alih-alih kita melawannya, mengkritisinya saja sudah susah. Karena kapitalisme tidak hadir dalam wajah aslinya. Nah, Omnibus Law ini hadir dengan wajah aslinya. Sehingga kemudian memunculkan protes para buruh, media massa. Bayangkan apa hubungannya investasi dengan media massa? Dengan pers. Itu bisa dikenakan. Kalau sebelumnya dendanya 500 juta, sekarang naik dalam Omnibus Law menjadi 2 miliar. Bisa dibayangkan untuk media kecil misalnya. Bukankah ini invest totalitarianisme? Jujur, ini jujur saya kira. Mereka hadir dengan wajah aslinya.